Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cosmic Production Channel atau CGP Channel. Malam ini lagi-lagi saya pengen cerita kejadian yang saya alami waktu saya masih jadi mahasiswa atau masih kuliah. Jadi waktu itu saya kuliah di salah satu institut di Jalan Buah Batu. Sebenarnya rumah nggak terlalu jauh sih, cuman karena pada saat itu lagi bandel-bandelnya, saya memutuskan buat ngekos sama teman-teman saya. Dulu tuh kita segeng tuh berempat, cuman kita ngekos yang benar-benar tinggal tuh cuman bertiga, karena yang satu bolak-balik, cuman sering juga sih tidur di kosan. Ya durasi lebih sering tidur di kosan sih daripada dia pulang, cuman dia nggak bawa baju, nggak bawa barang-barang kayak kita. Nah waktu itu tuh saya ngekos di salah satu rumah di gerbang tol, di salah satu gerbang tol yang ada di Bandung. Rumahnya tuh kayak rumah keluarga gitu, ada ibunya, bapaknya tuh jarang pulang, terus punya anak perempuan 1, terus anak laki-laki 3. Nah kebetulan karena waktu kuliah kita tuh dekatnya sama cowok ya, karena bisa disebut kita tuh apa ya, kayak tomboy gitu, kayak kalau main tuh ya kayak cowok gitu, kayak main kayak naik gunung, kayak gitu deh. Nah kita ngekos di situ di salah satu kamar di bagian belakang. Nah pada saat itu tuh saya tuh lagi senang-senangnya sama main jelangkung. Main jelangkung tahu kan ya, kayak yang pakai kertas terus yang ditulis kayak A B C D ya tidak gitu. Ya yang kayak gitu deh. Hampir setiap malam saya tuh maksa teman-teman buat main, dan nggak pernah ada apa-apa, dan semakin nggak ada apa-apa semakin terobsesi juga pada saat itu. Nah kebetulan anak kedua dari yang punya kosan, dari D namanya, si D ini dia tuh agak bisa gitu, tapi dia tuh orangnya slow banget, jadi nggak ngeliatin nggak itu, dia cuma bilang janganlah Ti gitu, ngapain sih lo gitu kan. Tapi ya karena pada dasarnya saya ngotot orangnya, ya terus-terusan aja itu setiap malam jalan. Nah pada suatu hari si D ini tuh punya mobil Jeep, punya mobil hardtop, terus dia ngajakinnya jalan yuk. Pertama kita tuh pergi ke jembatan GBA, di situ nongkrong. Di situ waktu itu masih gelap, tahun sekitar 2000-2001 lah. Terus di situ masih gelap, terus kita nongkrong di situ. Saya bawa gitar, kita main gitar gitu, nyanyi teriak-teriak. Terus udah gitu pas mau pulang kita bilang, wih jalan ke Dago yuk, ke atas gitu. Kemana? Terus kita bilang udah ke atas pokoknya ke atas aja. Nah waktu itu kan masih sepi banget ya, kayaknya Cipularang juga belum ada deh maksud itu, tapi nggak tahu, pokoknya Bandung tuh masih sepi lah 2001. Bukan sepi ya, maksudnya nggak semacet sekarang, nggak separah sekarang. Nah kita tuh jalan, akhirnya nyampe ke Jalan Awiligar. Nah sepanjang jalan dari jembatan GBA ke Awiligar tuh kebayangan ya, lama lah lumayan, setengah jam ada gitu, setengah jam 45 menit. Saya tuh di dalam mobil duduk di jok depan nyanyi, tapi saya nyanyinya pakai gitar, nyanyinya tuh mantra jelangkung. Temen yang di belakang yang cewek-cewek, sahabat-sahabat saya, terus tuh udah marah-marah, apaan sih gitu. Tapi ya terus aja, ya kita ketawa-ketawa ya, maksudnya ya pada akhirnya ketawa-ketawa sih, karena sambil dipeleset-pelesetin dikit-dikit gitu, sambil bercanda-bercanda dikit-dikit. Nah itu sampai Awiligar tuh terus nyanyi, maksudnya nggak tahu kenapa, pokoknya terobsesi aja, sangat terobsesi. Nah yang nyupir tuh kan si D ini, dia cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum, terus bilang lah kena lo nanti gitu, lah. Ya maksudnya pada saat itu lah apa sih gitu, selama ini juga main jelangkung
nggak ada yang datang juga gitu kan, berarti kan nggak yang nggak ada gitu, it doesn't work lah gitu. Nah pas kita tuh kayak udah naik banget, udah gelap banget, terus dia mutusin ini mau jalan kemana, udah balik lagi aja. Nah terus kita balik kan, balik arah lah gitu, balik arah. Saya nggak tahu di situ bener apa enggak, cuman ketika balik arah yang di belakang tuh adiknya si D ini teriak terus ya histeris gitu. Terus dia bilang, dia nggak langsung ngomong, pokoknya histeris, pucat, panik. Terus dia bilang cepet gitu ya, terus sambil nyuruh saya berhenti ngerebut gitarnya gitu. Terus pada ya agak ngambek ke saya gitu. Terus tapi saya nggak peduli, pada saat itu dia nggak ngomong ada apa, jadi saya nggak berpikir macam-macam. Udah gitu ya udahlah. Nah pas lewat di Dago ini lucu nih, ini nggak tahu si D mau ngerjain, mau ngasih saya pelajaran apa kayak gimana. Dia itu bilang, jadi kita ngelewatin salah satu kampus terkenal serem tuh di ya bisa masuk lewat Dago gitu. Nah pas di situ dia bilang, Titi lihat, dia bisik-bisik gitu. Terus aku bilang, kenapa? Ini lihat ya, aku nggak pegang setir. Ini ada yang maksudnya ini ada yang ngendali ini mobil gitu. Terus yang apaan sih gitu. Tiba-tiba si mobil ini tuh belok dengan sempurna, bukan cuman goyang tapi belok dengan sempurna ke arah si kampus tersebut gitu. Di situ agak tegang juga sih, maksudnya aneh. Dan si D juga ya, maksudnya saya nggak tahu dia ngerjain dia gimana, cuman mukanya juga ikut tegang. Ya kalaupun misalnya dia ngerjain berarti dia jago banget acting, dia mukanya tegang gitu. Terus dia bilang, udah yuk kita pulang aja, udah nggak bener gitu. Di situ agak ngedrop sih, sempet agak ngedrop, cuman ya udah, ya cuman itu aja. Toh saya juga yang di belakang, saya juga nggak tahu kejadiannya apa. Walaupun pada akhirnya ketika udah nyampe rumah waktu itu tuh aku nggak tahu, nggak begitu ngeh ya, tapi kayaknya tengah malam lewat dikit deh, kayak jam 1, jam setengah 2 gitu. Kita nyampe kosan, nyampe rumah, kita masih ngumpul tuh kan, kita bikin kopi, pada ngerokok gitu. Nah adiknya si D ini ngomong, dia bilang waktu pas di Dago itu dia ngeliat ada kakek-kakek jalan di luar mobil, tapi itu si mobil itu kan posisi kencang tuh, si kakek-kakek itu tuh jalan di sebelah mobil, ngikutin kecepatan mobil. Terus pas adiknya si D ini ngelihat keluar ke kaca ke arah si kakek-kakek itu juga ngebalikin mukanya menghadap adiknya si D ini, terus senyum nyengir lah gitu kali ya, menyeringai kayaknya. Dan itu serem banget ya, maksudnya mau dilogikain kayak gimana juga itu nggak mungkin orang gitu. Dan yang ngelihat bukan cuman dia doang, tapi ada teman satu lagi inisialnya E, jadi dia juga ngelihat. Nah ketika dia cerita di rumah tuh, kita semua tuh pada dasarnya penakut tapi sompral. Jadi kita cuman ketawa-ketawa aja, ngetawain dia tuh takut banget gitu. Jadi kita tuh cuman ngetawain dia karena dia ketakutan gitu. Takut, cuman gimana ya, kayaknya seru aja gitu. Ngedenger cerita kayak gitu seru aja. Nah pas udah kayak gitu, kayak ke-trigger gitu, akhirnya main jelangkung lagi. Nah kali ini main jelangkungnya di kamar anak tertua dari ibu kos, yang inisialnya G lah ya. Kita di kamarnya dia, desak-desakan tuh, cowok 5 orang, cewek berempat. Jadi geng saya lengkap pada saat itu. Pokoknya, nah yang megang itu temen cewek saya, sahabat saya yang inisialnya B. Dia tuh pegang pulpennya, dia pakai pulpen waktu itu. Dia pegang pulpennya, main lagi. Ya kita semua ya, maksudnya ya ngerasa seru aja gitu, nggak ada yang takut, nggak ada yang gimana gitu, ngerasa seru aja. Nah pada saat itu si yang biasanya saya yang pegang pulpen, di situ si D ini bilang, jangan kamu deh yang pegang pulpen, udah si B aja, dia bilang tuh. Akhirnya si B ini pegang pulpen. Nah teman saya yang pegang pulpen tuh tadinya ketawa-ketawa kan, terus
kita pakai mantra gitu, yang bacainnya ya maksudnya yang ituin mantranya juga cuma saya sendiri doang karena yang lain nggak mau. Dibacain berapa kali nggak datang. Nah teman saya yang nggak ngekos, dia tuh sambil berdiri terus bilang, lah nanaonan sih gitu, apa-apaan sih gitu kan. Terus jalan ngelewatin si kertas yang dipakai jelangkung. Di situ kita ketawa-ketawa sih, maksudnya karena lucu juga gitu. Kita masih tetap terusin, tapi waktu itu cuman berapa kali kita itu ternyata si pulpennya tuh udah mulai bergerak tuh. Terus kita tanya dari mana, pokoknya saya lupa, cuman di situ ada kayak ini RS gitu. Kita mikirnya rumah sakit gitu kan, rumah sakit. Saya lupa nanya apa aja, cuman ketika udah nanya gitu beberapa pertanyaan, saya nanya, ada yang kamu suka nggak di sini? Nah si teman saya yang pegang pensilnya nih, namanya tuh 5 huruf. Nah dia tuh nulis sesuai urutan nama dia, diawali sama B, terus ke huruf berikutnya sampai 4 huruf. Nah karena di situ satu-satunya yang punya nama itu, akhirnya si pensilnya tuh saya tepis gitu. Karena saya mikir kalau misalnya sampai ke huruf terakhir, saya takutnya teman saya masukan atau nggak tahu, pokoknya pada saat itu feeling saya nggak bener nih kalau misalnya sampai hurufnya kesebut semua. Terus saya tepis gitu, tiba-tiba sesudah saya tepis gitu, teman saya tuh langsung ketawa ngakak sambil nyakarin tembok. Di situ panik ya, maksudnya yang lain ketakutan, nggak ada yang lari sih, cuman kita takut, kita panik. Dia nyakarin tembok, kukunya tuh kan pendek karena dia main gitar juga sama-sama saya, tapi itu bisa nyakar tembok, masuk tuh kayak 1 senti di tembok, jadi kecakar gitu, jadi ada itunya. Sampai kita tuh teriak-teriak manggil si D ini yang bisa, sama si D ini tuh istilahnya dikeluarin di situ, terus disuruh keluar dari kamar, dikasih teh manis. Kita masih tegang, aku masih di dalam kamar ngeliatin dia duduk di depan pintu kamar di luar. Nah karena kosan kita tuh langsung ngeliat kayak ke halaman belakang, di halaman belakang tuh ada pohon nangka. Nah dia tuh sambil minum teh, si B ini sambil minum teh, ditenangin gitu, udah dikeluarin gitu. Dia ngeliat, terus dia ketawa-ketawa lagi ngeliat ke pohon nangka itu, ngeliat ke arah pohon nangka, ketawa-ketawa lagi, kemasukan lagi. Akhirnya dikeluarin lagi sampai pingsan lah, lemes kali ya, apa kayak gimana. Akhirnya dia tidur. Nah yang saya ingat waktu itu, saya tuh ngeliat ke kuku saya. Nah terus saya nunjukin kuku saya tuh kayak ada yang aneh gitu. Ini kenapa sih kok kuku kayak ada putih-putih gitu di kuku saya. Kuku tuh kan warnanya pink ya. Nah di kuku jempol saya tuh kayak ada putih-putihnya. Terus saya liatin ke teman saya yang satu lagi yang inisialnya O. Saya bilang, ini apaan sih gitu, kok ada putih-putih gitu. Terus teman saya, ih kok kayak pocong sih gitu. Jadi bentuknya tuh kayak pocong di tangan saya. Terus saya bilang, masa sih, enggak. Pas dilihat lagi, emang iya gitu. Terus teman saya yang itu, takut tuh gara-gara kamu. Pokoknya dimarah-marahin aja, dimarah-marahin. Udah dari situ udah kita tidur. Nggak tidur sih, kita ngebubarin diri, nggak main jelangkung lagi. Ya akhirnya masuk ke kamar masing-masing, ya endingnya tidur. Nah dari situ saya tuh agak kapok juga, akhirnya jarang lagi main. Nah berapa hari dari situ kita tuh ada salah satu orang yang ngekos di situ. Dia tuh polisi baru gitu, jadi umurnya nggak jauh-jauh beda banget dari kita. Nah rumah dia tuh di ujung Berung, tapi dia ngekosnya di situ. Suatu hari kita lagi ngumpul, dia bilang, aku pulang ya gitu. Ngapain malam-malam, itu baru sekitar jam 11 lah. Ngapain pulang gitu, udah di sini aja. Nggak, dia bilang enggak mau balik gitu, disuruh balik. Akhirnya dia pulang, dia kan pakai motor. Nah untuk keluar dari gangnya rumah kosan tuh ada satu kayak tanah kosong gitu. Di tengah-tengah tanah kosong itu tuh ada pohon sawo.
ada pohon sawo. Nah di situ tuh udah terkenal pokoknya di pohon sawo itu tuh ada pocong katanya. Dia pulang udah nyampe rumahnya nggak ada kejadian aneh-aneh, nyampe rumahnya dia cuci kaki, ya mungkin apa ngobrol dulu itu cuci kaki. Nah ketika dia mau tidur ternyata di sudut kamarnya di depan kasur itu ada pocong, dan pocong itu minta dibalikin ke pohon sawo yang ada di dekat kosan. Ya teman-teman, segitu dulu aja cerita dari saya malam ini. Nanti kita terusin di video berikutnya, masih tentang teror Jelangkung. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.